teman-teman kita yang belum bergabung hari ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pekayon 05, Ibu Suhartini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kami anak-anak kelas 6C. Alhamdulillah sudah bergabung dalam keadaan sehat, Ibu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Suhartini. Saya persilahkan, Ibu. Ya. Saya, Terima Bu. kasih, Bu Rianti. Izin sebentar ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru kelas 6C, yaitu Ibu Rianti SPD. Yang saya hormati juga mungkin ada wali murid yang mendampingi, serta anak-anak 6C yang Ibu sayangi, Ibu banggakan. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, di pagi hari yang hujan rintik-rintik, kalau di tempat Ibu ini hujan ini. Gimana di tempat kamu, Nak? Hujan, Bu. Hujan juga, Bu. Sama ya. Iya, berarti sama ya. Kita bisa bertemu secara virtual, yaitu kalian mengikuti PJJ, karena memang ini harus kalian laksanakan. Puji syukur harian Allah ya, kita mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga kita juga bisa bergabung dengan virtual ini. Mudah-mudahan anak-anak juga sehat, orang tua kalian juga sehat ya, karena sebentar lagi di Senin yang akan datang kalian ini akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Berarti kalian sudah siap ya, Nak? Pasti sudah siap mengikuti ya pembelajaran ya, setiap hari diulang-ulang, karena memang ini adalah penilaian yang harus kalian laksanakan. Mudah-mudahan nanti apa yang dijelaskan oleh guru kalian tetap bersemangat, tetap mengikuti, agar kalian juga bisa nanti mengisi ulangan-ulangan harian, mungkin nanti PTS, karena kalian ini kan sudah menjalani PTM ya secara terbatas. Jangan lupa juga, walaupun di rumah kalian juga tetap menjaga prokesnya agar kalian juga tetap sehat. Jangan lupa itu selalu mencuci tangan ya, gunakan masker bila ada mungkin di keluarga kalian ada yang batuk pilek, kalian tetap gunakan masker ya. Jangan dulu main keluar rumah karena memang ini cuaca ini seperti ini, apalagi kemarin Ibu dengar kelas 6 apa itu yang karena hujan lebat mandi air hujan, nggak taunya sakit, akhirnya tidak bisa ikut PTM. Mudah-mudahan kelas 6C ini ikuti aturan-aturan, jangan sampai main hujan-hujanan. Karena memang pada saat PTM kalian juga harus tetap antar jemput dengan orang tua agar kalian tetap sehat ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu ikuti semua penjelasan dari guru kalian, mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, dan selalu menjaga prokesnya.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dartini atas sambutannya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan anak-anak dapat mengikuti kegiatan PJJ dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Yang mendapat giliran memimpin doa hari ini siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan, pinter. Silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma. Sudah, Bu. Terima kasih Anida. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Ya, lagu apa ini? Terdengar oleh kalian? Halo Bandung, Bu. Ayo nyanyi semua. Iya. Terima kasih anak-anak. Lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, ya anak-anak, bahwa kita itu belajar bukan hanya menuntut ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga harus mempunyai karakter yang baik, ya. Apa itu karakter? Watak sikap kalian, ya. Kita harus mempunyai karakter religius yang baik, keagamaan, ya. Kalian, kita sebagai umat yang beragama harus memiliki jiwa atau karakter religius, ya, melaksanakan ibadah, mengaji, ya. Kita sebagai muslim melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji dan sebagainya. Kemudian juga harus mempunyai jiwa nasionalisme, ya, rasa kebangsaan, cinta tanah air, ya. Jadi kamu harusnya lebih suka menyanyikan lagu-lagu wajib daripada lagu-lagu pop atau lagu apalah yang tidak membangkitkan rasa kebangsaan, ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan, ya.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat mengerjakan soal-soal operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya. Ada aturannya, ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Apa syaratnya, anak-anak? Pada pecahan biasa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Syarat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, syaratnya apa? Kayak dulu, Bu. Penyebutnya? Disamakan. Disamakan dulu dengan mencari KPK-nya. Ya. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, baru pembilangnya itu dijumlahkan atau dikurangkan tergantung soalnya. Baik, ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian berbagai bentuk bilangan pecahan. Ya. Kemudian bagaimana kalau berbagai bentuk bilangan pecahan? Oh iya. Kalian ingat macam-macam pecahan? Bentuk pecahan apa saja, anak-anak? Pecahan campuran, Bu. Pecahan campuran, Desimal. persen, pecahan biasa. Oke. Sama dengan penjumlahan atau pengurangan, ya. Untuk pembagian atau perkalian bilangan pecahan, ya. Jika terdapat soal bermacam-macam bentuk pecahan, itu harus disamakan dulu bentuk pecahannya, ya. Oke, baiklah, tolong perhatikan presentasi Bu Guru, ya. Ini, ya, sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. 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 Ada. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa judulnya, anak-anak? Sudah, Bu. Operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. bagian berbagai Oke. bentuk pecahan. Baiklah, operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Ini tadi kamu sudah menyebutkan ya. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Ya. Perhatikan. Operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Contoh soal. Ini ya. 4/5 dibagi 0,2 kali 1/2. Ya. Kemudian nomor 2, 1/3/5 kali 0,25 dibagi 20% sama dengan berapa? Kemudian 3,5 kali dalam kurung 3/5 dibagi 50% sama dengan berapa? Ya, inilah nanti yang akan kita pelajari, ya, berbagai operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan, ya. Namun sebelumnya perhatikan ini dulu, ya. Ya. Terlihat anak-anak yang ini? Terlihat, Bu. Terlihat. Apa judulnya? Perkalian dan pembagian pecahan. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menghitung hasil operasi perkalian dan pembagian pecahan. Ya. Pada pembelajaran kali ini, ya, nanti kalian harus bisa menghitung, menentukan hasil perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Ya. Harus tahu caranya bagaimana, ya. Jadi Ibu tidak suka kalau kalian tiba-tiba langsung hasil gitu. Jadi ada proses, ada caranya, ya. Perhatikan anak-anak. Perhatikan perkalian pecahan. Aturan dalam perkalian pecahan. Ya. Untuk pecahan
A per B dan C per D, hasil kali keduanya diperoleh dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilang itu yang di atas atau yang di bawah? Di atas. Di atas. Penyebut itu yang di bawah. Ya. Contoh, A per B kali C per D. Ya. Tinggal dikalikan saja. A kali C, B kali D. Ya. Dengan catatan B tidak atau tidak sama dengan 0. Ya. D juga bukan 0. Ya. B berarti penyebut. Ya. B dan D ini penyebut, tidak boleh 0. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Contoh soal. 4/7 kali 3/5. Kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 4 kali 3. Berapa? 12. 12. Kemudian per 7 kali 5 berapa? 35. Oke. Berarti 12 per 35. Ya, ini hasil akhir. Ya. Masih bisa disederhanakan atau tidak? 12 per 35. Bisa, Bu. Masih bisa, Bu. Masih bisa? Dibagi dengan berapa? Bisa disederhanakan atau tidak? Dibagi 2 bisa tidak? Dibagi 3/3 bisa apa tidak? Ini tidak ada FPB-nya, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 5 kali 6/8. Ya. Siapa yang bisa? Coba. 5 kali 6/8. Kalau 5 bilangan bulat, ini pembilangnya berapa, anak-anak? 1. Pembilangnya berapa? 1. Pembilangnya 5, penyebutnya 1. Jadi 5 itu sama dengan 5/1. Ya, perhatikan nih. 5 dibagi 1 kan tetap 5. Ya. Jadi 5 itu sama dengan 5/1. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 5 kali 6 berapa, Nana? 30. 30. 1 kali 8? 8. Iya, jadi hasilnya adalah 30/8. Disederhanakan. Ya, 30 dibagi 8, 3. Ya. 3 kali 8, 24. 30 kurang 24, sisanya 6. Jadi 36/8. Masih bisa disederhanakan lagi nih? Bisa disederhanakan lagi 6/8? Bisa, Bu. Berapa? 2. Dibagi 2/2 ya. Ya, jadi sama dengan? Oke, 3. 6 dibagi 2 berapa? 3/4. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Jadi ini hasil akhirnya. 3/4. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Enggak, Bu. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Oke, itu tadi perkalian pecahan. Ya, kita lanjutkan yang pecahan campuran. Ya, contoh. Nih. 3 1/5 kali 5/8. 3 1/5 ini kalau dibuat pecahan biasa berapa, anak? 35. 9 kali 5 berapa? 16/5. Pinter. Caranya? 5 dikali 3 ditambah 1. Pinter. Ya, dibuat pecahan biasa dengan cara 3 kali 5 tambah 1. 3 kali 5, 15. Ditambah 1, jadi 16. Ya.
Pinter, terima kasih. 3 kali 5 tambah 1 sama dengan 16. Tetap per 5. Ya. Oke, nih 16 per 5 kali 5 per 8. Tetap. Ya. Nih, jadi 16 per 5 kali 5 per 8. 16 kali 5, 80 per berapa? 5 kali 8, 40. Bisa disederhanakan ini anak-anak? Bisa, Bu. Berapa? Jika bagi 20. Bagi 10, Bu. Dibagi berapa? 20. Bisa yang lebih sederhana lagi? Supaya lebih kecil lagi? 80 bisa dibagi 40 tidak anak-anak? Bisa. 5, Bu, 5. Perkalian 5. 2, Bu. Oke, 80 dibagi 40 adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Dibagi 40 per 40. Sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Itu hasil dari perkalian pecahan campuran 31 per 5 kali 5 per 8. Caranya, bilangan pecahan campuran ini diubah dulu bentuknya menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya yaitu 3 kali 5 ditambah 1. Ini ya. 3 kali 5, 15 ditambah 1. 16. Tetap menyebutnya 5. Ya. Kemudian kali 5 per 8. Ya. Pembilang kali pembilang, 16 kali 5, 80, penyebut kali penyebut, 5 kali 8, 40. Kemudian disederhanakan. Nih, kalau menyederhanakan itu sampai sesederhana mungkin ya anak-anak ya. Sampai tidak bisa lagi diperkecil lagi ya. Perhatikan, pembilang dan penyebut. Ternyata ini pembilangnya bisa dibagi dengan penyebut. Ya. 80 bisa dibagi 40. Jadi hasilnya 2. Itu hasil akhirnya ya. Kemudian berikutnya adalah pembagian pecahan ya. Aturan dalam pembagian pecahan ya. Untuk pecahan A per B ya, dan C per D ya. Untuk pembagian A per B oleh C per D sama artinya dengan perkalian A per B dengan kebalikan dari C per D, yaitu D per C. Ya, jadi pembaginya dibalik. Pembilang menjadi penyebut, ya, penyebut menjadi pembilang. Ya. C per D ini kan pembaginya. Ya. C per D dibagi menjadi D per C. Ya. Pembagiannya diubah menjadi perkalian. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Iya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Ya. Tadi kamu sudah mempelajari tentang perkalian, berarti tinggal dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya. Atau yang atas kali atas, bawah kali bawah kalau tinggal perkalian ya. Nih contoh ya. 3 per 7 dibagi 4 per 5. Siapa yang bisa coba? Ini sama dengan? Coba caranya dulu anak-anak. 3 per 7 dibagi 4 per 5. Diubah dulu menjadi bentuk perkalian. Tetapi pembaginya dibalik. Menjadi bagaimana? 7 kali 5 per 4. Ini diubah dulu menjadi perkalian, tetapi pembaginya dibalik. Menjadi 3 per 7 kali 5 per 4. 5 per 4, pinter. Ya, diubah menjadi perkalian. 3 per 7-nya tetap anak-anak.
Ya. Oh. 37-nya tetap, kemudian pembagiannya diubah menjadi perkalian, kemudian pembaginya yang tadinya 4/5 dibalik menjadi 5/4. Kalau sudah bentuk perkalian seperti ini bagaimana? Siapa yang bisa? Pembilang kali pembilang berapa? 15, Bu. Pembilang kali pembilang berapa? 3 kali 5 berapa anak-anak? 15. 28, Bu. 15. 7 kali 4 berapa? 28. Oke, jadi 15/28. Sekarang soal berikutnya. Ya. 5 dibagi 2/5. 5 itu sama dengan berapa per berapa, Nana? 5/1. Ini menjadi bagaimana bentuk berikutnya? 51 dikali 5/2 dikali Pinter. 5/2. 5/1 ya 5/1 kali 5/2 ya. Pembagiannya diubah menjadi perkalian, kemudian 2/5 dibalik menjadi 5/2. Siapa yang bisa mengerjakan 5/1 kali 5/2? Pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut berapa anak? 10/2. 25/2. Pintar, 25/2. Ya, 25/2. Siapa yang bisa menyederhanakan? Bisa, Bu. 25 dibagi 2 berapa? 5 bagi 3. 12. 12, sisanya berapa? 12,5, Bu. Pintar, 12,5. Atau 12, sisanya 1. Jadi 12 1/2 atau 12 setengah. Pintar, yang menjawab 12,5 betul. Ya, itu nilainya sama dengan 12 setengah. Ya, sudah tahu kalian cara menyederhanakan? 12 1/2. Ada pembelajaran yang lalu kan kalian sudah belajar tentang pembagian ya. 25 dibagi 2. Ya. Jadi 12 kali 2 24. 25 dikurang 24 1. Jadi hasilnya adalah 12 1/2 atau 12 setengah. Ya, itu cara menyederhanakan. Kita lanjut anak-anak. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Tolong bacakan. Berapa ini? 21/3 dibagi 14/9. Ya. 21/3 dibagi 14/9. Pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? Siapa yang bisa? 7/3, Bu. 7/3. 6 ditambah 1, Bu. Ini menjadi berapa? 7/3. Pinter. 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Tambah 1? 7/3. Pembagian diubah menjadi perkalian. Pembaginya dibalik. Ya. Perhatikan. Ini menjadi 7/3 kali 9/14. Anak-anak, untuk perkalian bilangan pecahan ini, siapa yang bisa membuat langsung sederhana? Coba kalian coret-coret di buku kalian. 7/3 kali 9/14. Ini bisa langsung disederhanakan dengan cara seperti ini. Siapa yang ingat? 3 dibagi 7 dengan 14. Bisa tidak ini disederhanakan? Bisa 2. bisa. Iya, 7 dibagi 7
1 ya. Kemudian 14 dibagi 7 2 ya. Ini 14 menjadi 2, 7 menjadi 1. Kemudian 9 dengan 3 bisa? Bisa. 9 dibagi berapa? 3. Bagi 3 berapa? 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. 3, 1. Ini menjadi 1/1, di sini menjadi 3/2. 2. Ya, itu langsung sederhana ya. Jadi 3/2 ya. 63. Langsung disederhanakan. Ini kalau dikalikan 7 kali 9 63. 3 kali 14 42 kelamaan ya. Arab mulu. Silakan. Kemudian bagi 21. Lama apa tidak? Nah, sama kan hasilnya kan jadi 3/2. Tapi lebih sederhana kalau dengan cara dicoret-coret 7 dengan 14. 7 dibagi 7 1. 14 dibagi 7 2 ya. Kemudian 3 dengan 9. 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3. Jadi 3/2 ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ini 3/2 disederhanakan menjadi 1/2 ya. Anak-anak, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ini nanti soal latihan kalian kerjakan setelah Google Meet ini ya. Kemudian ini ada contoh operasi hitung berbagai bentuk pecahan ya. Operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan ya. Ini contohnya ya. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan. Ya. Ketika kita mempelajari operasi hitung, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Untuk penjumlahan itu setingkat dengan pengurangan. Perkalian itu setingkat dengan pembagian. Kalau ada perkalian dan pembagian, ini dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau sudah berbentuk penjumlahan dan pengurangan, baru kita kerjakan dari sebelah kiri, ya, urut dari kiri. Ini aturannya pengerjaan urut dari kiri. Kemudian kalau ada tanda kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, perhatikan berikutnya. Ya, anak-anak, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ya, 4/5 dibagi 0,2 kali 1/2. Ini ada berapa macam bentuk pecahan, anak-anak? 3, Bu. 3. 3. Iya. Ada 3 bentuk pecahan. Ini pecahan biasa. Ini desimal. Yang ini pecahan campuran. Langkah pengerjaan yang pertama, mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Ya, ini sudah menjadi pecahan biasa ya anak-anak ya. 4/5 ya. Kemudian 0,2. 0,2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 2/10. 2/10, pintar. 1 angka di belakang koma menunjukkan per 10. Ya, kalau 2 angka di belakang koma menunjukkan per 100. Ini 0,2. 1 angka di belakang koma. Artinya ini sama dengan 2/10. Di sini masih tanda pembagian ya. Di sini masih tanda bagi. Kemudian kali 1/2 diubah menjadi pecahan biasa berapa, anak-anak? 3/2. 3/2, Bu. Pinter. 1 kali 2 ditambah 1. Jadi 3/2. Ya. Bentuk pecahannya berubah menjadi 4/5 dibagi 2/10. Ini asalnya dari 0,2.
Ya. 3/2 asalnya dari 1 1 setengah. Kemudian selanjutnya, ya kita tulis lagi 4/5. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, tetapi pembaginya kita balik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ya, 2/10 kita balik menjadi 4 kali 10. 10/2. Ya. Kemudian selanjutnya sama kali 3/2. Ini mengapa tidak dibalik 3/2? Karena udah dikali, Bu. Iya, karena di sini kan perkalian. Dari soal awal kan memang sudah perkalian. Ini mengapa dibalik menjadi 10/2? Karena ini pembagian, ya. Tanda baginya kita ubah menjadi perkalian. 2/10 kita balik menjadi 10/2. Kalau sudah berbentuk pecahan biasa semua, kita kembali ke aturan awal. Ya. Operasi hitung perkalian bilangan pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, kita kalikan saja. 4 kali 10 kali 3. Siapa yang bisa? Ayo. 120, Bu. 120. Pinter. 120. Per 5 kali 2 kali 2. Berapa? 20, Bu. Pinter. Jadi hasilnya adalah 20. Sekarang bisa 4 dengan 2. 4 dibagi 2? 2. 2 dibagi 2? 1. Kemudian 5 dengan 10. 5 dibagi 5? 1. 1. 10 dibagi 5? 2. 2. Kali 3. Ini lebih sederhana. Ini langsung disederhanakan. Ya. Ya, langkah ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Ya. Jadi kalau memang sudah bisa disederhanakan, ya, kita langsung sederhanakan. Tidak perlu menghitung ini semuanya menjadi bilangan yang besar, ya. Kalau ini sudah sederhana, ya. Kita lanjutkan menjadi, ya, tinggal 2 kali 2 kali 3 berapa? 12. 12. 1 kali 1 kali 2 berapa? 2. 1 kali 1 1. 1 kali 2 2. Jadi 12/2. 12/2 disederhanakan. Ya. 12 bisa dibagi 2? Bisa. Iya, 12 dibagi 2 berapa? 6. 2 dibagi 2 berapa? 1. Menjadi 6/1. Sama dengan 6. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, soal berikutnya. 1. 3/5 kali 0,25 dibagi 20%. Ya. Ini namanya pecahan campuran. Ini pecahan Desimal. Ini pecahan Persen. Kita ubah semua. Ya. Boleh menjadi pecahan biasa semuanya. Ini menjadi berapa, Nana? 15/5. Berapa? 15/5. Berapa? 6, Bu. 6. 5 kali 1 tambah 3 berapa? 8, Bu. 8/5. Oh, oke. 8/5. Kemudian kali 0,25 menjadi berapa? 25/100. 25/100. Kemudian ini 20/100. Iya, persen itu sama dengan per 100. Kita lihat ya. Ya, 1/3/5 itu sama dengan 8/5. Kemudian kali berapa?
Kali seperempat, yang tahu asalnya seperempat. Dibagi. 25 per 100, ya itu sama dengan seperempat, langsung disederhanakan, ya. 25 per 100 itu sama dengan 1 per 4, ya. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4, ya. Kemudian dibagi 1 per 5, dari mana hasilnya 1 per 5? Itu Bu, disederhanakan. Iya, pintar. 20 per 100. Ya, 20% itu 20 per 100. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi, 20% sama dengan 1 per 5. Ini ada di sini sudah dituliskan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah begini, tinggal langkah berikutnya bagaimana anak-anak? Ada perkalian, ada pembagian. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Anak-anak, langkah berikutnya bagaimana? 5 dikali 1 per 4 dikali 5 per 1. Pinter. 8 per 5 kali 1 per 4 kali 5 per 1. Diubahlah bentuk pembagian itu menjadi perkalian. Ya, perhatikan nih ya. Ini perkalian ini langsung disederhanakan. 8 dengan 4 ya. 8 dibagi 4 2. Ya. Hanya ini saja ada 8 dengan 4. Ini 2 kali 1 2, 5 kali 1 5. Masih pembagian. Ya, masih dibagi 1 per 5. Ini kemudian menjadi 2 per 5 kali 5 per 1. Ya. 2 per 5 kali 5 per 1. Ini bisa langsung coret-coret anak-anak. Sama ini kan? Sama Bu. 5 dengan 5. Coret 5 bagi 5, 1. Ya, ini. Ya, hasilnya 2 kali 1 berapa? 2 per 1 1. kali 1? 2 per 1. 2 per 1. Iya, pinter. Disederhanakan menjadi? 2. 2. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada Bu. Ya, kita latihan lagi ya. Kalau ada soal seperti ini. Ini pecahan apa anak-anak? Desimal. Desimal. Ini biasa. Ini Persen. Ada tanda kurung berarti kerjakan dulu soal yang ada di dalam kurung. Iya kan? Iya. Kita ubah 3,5 menjadi 3,5 kali 3 per 5. Ya, 3,5 kali 3 per 5. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Bolehkah? Boleh apa tidak? Yang penting bentuk pecahannya itu sama. Ya. Untuk mengalihkan bilangan pecahan yang penting bentuknya sama. Ini contoh yang diubah menjadi pecahan desimal. Ya. 3 per 5, ini mengapa menjadi 0,6? Ini asalnya dari 3 dibagi 6. Ya. 3 dibagi 5 ya. 3 dibagi 5 bisa apa tidak? Tidak bisa. Nggak bisa Bu. Tambahkan 0. Berarti menjadi 30, tetapi kamu letakkan 0, ya. 30 bisa dibagi 5? 0,2. Bisa Bu. Bisa Bu. 30 dibagi 5 berapa? 6. 6. Maka 3 per 5 ini sama dengan 0,6. Kemudian 20% diubah menjadi pecahan desimal juga. Ya. 20 per 100. Ya. 20 per 100 itu sama dengan 0,2. Iya, 0,2. Ini kalian sudah belajar mengubah bentuk pecahan kan?
Iya, kemudian tinggal dikalikan 35 kali 0,6 dibagi 0,2. Bagaimana caranya? Ya. Ya, 0,6 dibagi 0,2, bagaimana Nana caranya? Ya, 0,6 dijadikan dikalikan dengan bilangan yang sama, 0,6 kali 10 menjadi 6. 0,2 kali 10 menjadi 2. Ya. Jadi 6 dibagi 2, berapa hasilnya? 3. Yang penting ini dikalikan dengan bilangan yang sama, ya. Tidak akan mengubah nilai. Ya. Tidak akan mengubah nilai kalau dikalikan dengan bilangan yang sama. Karena ini 1 angka di belakang koma, maka dikalikan 10, maka menjadi bilangan bulat, menjadi 6. Ya. 0,2 juga 1 angka di belakang koma. Agar menjadi bilangan bulat dikalikan dengan 10, maka menjadi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya. Tinggal dikalikan 3,5 kali 3. Ya. 3,5 kali 3. Berapa? 5 kali 3 berapa, Nana? 15. 15, simpen 1 ya. Kemudian tinggal 3 kali 3 berapa? 9. 9 tambah 1, 10. Cara meletakkan koma, ya, hitung. Di sini yang berapa angka di belakang koma, Nana? 1. Ada berapa angka di belakang koma? 1. 1. Ini kan bulat, 3, tidak ada koma. Ya, berarti 1 angka di belakang koma. Maka dari belakang letakkan koma 1 angka. Ya, letakkan koma dari belakang itu 1 angka. Jadi tetap 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 10,5. Ini jika hasil yang dikehendaki adalah bilangan pecahan desimal. Ya. Ya. Hasilnya adalah 10,5. Ya. 10,5 itu sama dengan berapa? Iya, 10,5. Ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini tentang operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Anak-anak sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti ada soal, ya. Ibu kirim saja di WA, ya, di WA grup ya. Nanti ini soalnya. Kelihatan anak-anak? Itu caranya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya. Itu caranya, Bu. Apa ini anak-anak? Kalian dan pembagian pecahan. Iya, ini contoh sama dengan yang tadi ya. Contoh perkalian dan pembagian pecahan. Ya. 3/4 kali 1/3 sama dengan 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. Kemudian disederhanakan, dibagi 3/3. Ya. Kalau menyederhanakan, itu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama ya anak-anak ya. Dibagi dengan FPB-nya. Ya. FPB 3 dengan 12 itu kan 3. Jadi 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Kemudian nih pembagian 2/5 dibagi 3/7. Ya. Perhatikan pembagian diubah menjadi perkalian. Ya. Maka 3/7 dibalik menjadi 7/3. 2 kali 7,
14, 5 kali 3, 15. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena apa? Tidak ada FPB-nya. Ya. Kemudian ini lagi contoh perkalian. 2 per 5 kali 3 per 7. Ya. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 3, 6. 5 kali 7, 35. Kemudian pembagian 2 per 3 dibagi 1 per 6. Ya. Ini pembagiannya diubah menjadi perkalian, kemudian 1 per 6 dibalik menjadi 6 per 1. Ya. Tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 6, 12. 3 kali 1, 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya. Itu tentang perkalian dan pembagian. Nanti kalian harus dapat mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan, ya. Kemudian usahakan kamu itu mengerjakan soal sendiri, ya. Mengerjakan soal sendiri dengan caranya, ya. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bu Guru, ya. Ibu ingin melihat kalian itu jujur dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan kepada kalian, ya. Boleh apa tidak minta ajari kakak? Boleh. Yang penting apa? Kamu tahu caranya, ya. Jangan asal hasilnya benar, tapi ketika ditanya kamu tidak tahu. Itu yang Ibu tidak mau. Kalau kamu hanya bertanya ke kakak atau ke orang tua, langsung hasilnya. Ya. Jadi kamu harus bertanggung jawab, anak-anak. Ya. Ketika kamu menyerahkan tugas atau soal, ya, hasilnya ke Bu Guru dikirim 100. Tetapi kamu harus tahu itu dari mana sih hasilnya, gitu. Ya. Makanya kamu harus tahu cara mengerjakannya. Ya. Baiklah, demikian pembahasan kita pada hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ya. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi, anak-anak? Bagaimana cara mengerjakan perkalian bilangan pecahan? Bagaimana? Ayo. Bagaimana cara mengerjakan bilangan pecahan? Mengerjakan perkalian bilangan pecahan? Pembilang kali pembilang. Pembilang kali pembilang. Glenn lagi ngobrol tuh, lihat. Ya. Glenn, halo Glenn David. Ya. Glenn David malah ditutup kameranya. Tolong dibuka semua. Ayo. Glenn David lagi ngobrol ya, anak-anak, ya, perhatikan. Oh, dia malah pergi. Itu sikap yang baik apa tidak itu? Tidak. Ya, sedang belajar, ditanya, dipanggil, tidak menjawab, dia ngobrol, entah sama siapa itu di rumahnya. Dipanggil malahan keluar tuh dari kamera, tidak terlihat lagi. Ya. Sikap baik apa tidak itu seperti itu? Ya, jangan tiru ya. Ini dipanggil-panggil, Glenn nggak menjawab. Entah terus kemana itu. Ingat, kalian itu tetap harus belajar. Belajar yang rajin. Memang Bu Guru tidak bisa mengawasi kalian secara langsung di rumah kamu itu main atau belajar dengan serius. Tapi kelihatan kan? Kelihatan ketika Ibu tanya, 10 dibagi 2 nggak bisa. Ya. Kalian harus tanggung jawab, harus menguasai pelajaran. Ya. Sikap yang tidak baik jangan ditiru. Ya Glenn ya. Glenn David.
Glenn David? Iya, Bu. Iya. Bagaimana cara mengerjakan perkalian bilangan pecahan? Jangan bilang lupa loh, Glenn. Glenn, Awas, jangan lupa. ditutup kameranya. Glenn. Ojo, Ayo, tutup. bagaimana sih yang Gimana? bisa anak Kamera ojo perkalian ditutup. bilangan pecahan? Aku diem. Bilang kali Aku bilang kali kan kurang. penyebut Penyebut kali penyebut. penyebut. Kemudian bagaimana kalau mengerjakan soal pembagian? Menyebut dibagi bilang Pembagian diubah menjadi menyebut perkalian. Ya, pembagiannya diganti menjadi perkalian, kemudian pembaginya dibalik. Ya. Pembaginya dibalik. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, silakan kalau yang belum jelas ditanyakan. Kalau misalnya di Google Meet ini kalian belum mengalami kesulitan, nanti boleh telepon atau WA Bu Guru. Ya, ternyata kok ada soal yang saya belum bisa, gitu. Silahkan tanyakan ke Bu Guru. Ya. Sampai di sini perjumpaan kita dan nanti yang nilainya masih di bawah KKM, ya, yang di bawah 7, kalian harus mengikuti remedial. Apa? Harus mengulang, mengerjakan soal itu sampai kamu benar-benar bisa. Nah, bagi yang sudah bisa, yang sudah mendapat 100, kan banyak juga ya, yang sering mendapat 100, akan mendapat soal pengayaan. Ibu kasih soal lagi, ya, supaya kamu bisa berlatih banyak dan dapat mengerjakan soal yang bermacam-macam lebih banyak. Ya, Ibu hanya ingin kalian itu menjadi anak yang pintar. Ya, mau apa tidak jadi anak yang pintar? mau Baiklah, sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyi lagu daerah. Atau barangkali ada yang mau nyanyi sendiri, silakan. Menyanyikan lagu daerah siapa? Ayo. Lagu daerah apa saja? Lagu Betawi boleh, lagu Papua, lagu Jawa Barat boleh. Silakan. Kan kita sudah belajar lagu apa, Nana? Apuse. Bisa? Lagu ondel-ondel itu lagu-lagu daerah. Amanda nyanyi lagu apa, Amanda? Ayo. Atau Restu, silahkan. Ini ada tambahan nilai nih bagi yang nyanyi. Alisa, silahkan menyanyi lagu apa? Lagu daerah. Ayo nih, waktunya kita sudah habis. Ayo silahkan anak-anak. Bareng-bareng aja, Bu. Bareng-bareng saja. Nyanyi lagu apa? Apuse, Bu. Danu, Bu. Apuse, Bu. Ayo, nyanyi lagu Apuse ya. 1, 2, 3.
Ikutin anak. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Jika tidak ada pertanyaan, silakan yang memimpin doa. Arumi ya, Arumi. Setelah Anita, Arumi ya. Arumi. Mana Arumi? Ayo. Arumi keluar. Anida lagi deh, Anida. Silakan Anida pimpin doa penutup pelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban. Terima kasih Anida sudah memimpin doa pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Kepala Sekolah, ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah mendengarkan, mengikuti pembelajaran kalian. Terutama ini kelas 6, tolong perkaliannya dihafal ya, karena tadi baru sebagian perkalian dengan pembagian. Mungkin nanti di TW semester 2 mungkin soalnya itu lebih sulit lagi, tapi kalau kalian itu hafal perkalian, tahu cara-caranya, pasti mudah kalian kerjakan. Tadi juga Bu Guru kalian berpesan, tolong kerjakan sendiri dulu, agar kalian tahu cara-caranya. Nanti pada saat kalian ulangan harian, PTS, ya, itu kalian bisa mengerjakan dengan sendiri. Jangan sampai dikerjakan oleh kakak atau orang tua. Ya. Karena kalau kalian tadi tidak jujur, nanti berakibatnya kalian hanya ingin menyelesaikan secara selesai saja, tidak tahu cara-caranya. Karena itu yang paling guru nggak suka. Jawabannya langsung. Apa caranya? Kalian ini harus kerja dengan jujur dengan sendiri. Boleh minta tolong, tapi bukan isi, ya, bukan isinya.
Mungkin kalian tahu caranya, terus nanti orang tua atau kakak itu hanya lihat saja. Oh, kalau kalian tidak tahu baru bertanya. Tadi juga ibu kalian sudah menyempatkan diri. Silakan tanya melalui WA grup kelas ya. Hanya itu saja yang pesan ibu. Mudah-mudahan kalian bisa bekerja dengan sendiri, tetap semangat. Apa-apa yang diperoleh dengan hasil sendiri itu sangat puas pokoknya ya. Agar kalian nanti ke depannya seterusnya itu tidak dengan orang lain gitu. Jadi hanya dengan sendiri kerja, semua pekerjaan itu kalian kerjakan sendiri. Pokoknya kalau kalian kerja sendiri, nilai juga yang mendapat nilai. Misalnya terbaik juga untuk kalian. Buat apa kalau nilai bagus hasil orang lain? Ya. Ini itu saja. Mudah-mudahan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dan tetap semangat. Walaupun PJJ dari rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengingatkan hari Jumat kalian yang PTM itu